dihisab, dia berhak masuk neraka. Keputusannya masuk neraka karena banyak dosanya, sedikit amal baik. Fayuqarrabu ilal halak wa huwa yarta'id. Maka kemudian dia didekatkan kepada neraka, ingin dimasukkan ke neraka dalam keadaan gemetar. Yarta'id. Fayaqulullahu ta'ala, ya malaikati unduru daftaruhu hal tajiduna fi diwanihi hasanah. Maka malaikat yang nyeret hamba tadi ingin dimasukkan neraka dibilang, malaikat, coba tengok dulu di daftar amalnya, buku catatannya, apakah ada amal kebaikan dia itu. Jangan dimasukkan neraka dulu, tengok dulu amal di daftar amal baiknya, apakah kamu mendapatkan dia itu punya amal baik. Fayandurun fayaqulun ya Rabbana lam najid syai'an. Maka malaikat tadi nengok dalam daftar buku catatan, kemudian nggak ada amal kebaikan sedikit. Maka malaikat bilang, ya Allah, sudah kami tengok dan dia ini orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak kate amal baiknya di daftar buku catatan amal. Kata malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, indi lahu syai'un. Sudah, tapi dia menurut saya dia punya kebaikan. Kamu nggak tahu. Jadi malaikat nggak tahu kebaikan yang hanya Allah tahu. Indi syai'un. Indi lahu syai'un. Dia punya kebaikan di sisiku. Jadi kebaikannya hanya Allah yang tahu, sampai malaikat pencatat amal tadi nggak tahu. Innahu kana na'iman fil laili fastayqadha min manamihi wa arada ayyadhkuruni fa ghalaba alaihi an-naum falam yaqdir ayyadhkuruni inni qad ghafartu lahu bidzalik. Kebaikan dia, wahai malaikat, dulu ketika di dunia dia di suatu malam bangun, niatnya ingin zikir kepadaku, ingin sholat, ingin zikir, tapi kemudian ngantuk menyerang dia sehingga kemudian dia tak jadi zikir, ketiduran lagi. Ini qad ghafartu lahu bidzalik. Wahai malaikat, jangan masukkan neraka dia, nggak jadi masuk neraka. Sesungguhnya aku ngampuni dosa-dosa dia sebab dia sudah niat ingin zikir kepada aku. Paham? Nanti di hari kiamat Allah akan ada seorang hamba dihadapkan kepada dihisab. Maka setelah dihisab banyak dosanya, sehingga diputus masuk neraka. Maka diseret oleh malaikat, ingin dimasukkan neraka dalam keadaan ketakutan. Di saat itu Allah bilang sama malaikat, jangan dimasukkan neraka. Coba kamu tengok dalam daftar amalnya, kira-kira punya amal baik gak dia? Maka sama malaikat ditengok. Setelah ditengok, malaikat bilang, gak ada, jauh kate, orang gak ada kebaikan yang gak ada. Ya sudah, dia punya kebaikan, hanya saya yang tahu kebaikannya, yaitu dia dulu ketika di dunia suatu malam bangun ingin zikir, ingin sholat, tapi kemudian tidak jadi karena ngantuk. Masya Allah, dia sudah ingin zikir, ingin sholat, walaupun nggak jadi, sudah ampuni dia. Masya Allah, ini pentingnya niat. Apalagi sambil bisa zikir, bisa sholat di malam. Jadi orang ini nggak jadi zikir karena ngantuk tadi, tapi sudah niat.
itu mendatangkan ampunan Allah kepada Allah. Itu termasuk rahmatnya Allah. Jadi urusan seperti ini tidak bisa ngarang, karena ini cerita mengenai kejadian nanti dari kiamat. Dan ini beritanya para nabi yang tahu. Nah, kenapa diwahyukan Allah nanti akan ada orang lain Muhammad dihadapkan kepada Allah. Kemudian saya hisab, ternyata dia banyak dosa, nggak ada amal baiknya, maka aku masuk. Maka aku suruh malaikat untuk masukkan neraka. Jadi kemudian saya bilang sama malaikat, tengok dulu amal baik. Malaikat pun nengok, tidak ada amal baik. Jadi malaikat pun tidak tahu. Malaikat pencatat amal tadi nggak tahu. Kalau sudah punya kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu kata Allah, innahu kana iman billail. Sungguhnya dia dulu waktu di dunia tidur di waktu malam, fastaiqadha min manamih. Lalu dia bangun dari tidurnya, wa arad ayazkuruni, dia bangun pengen zikir, pengen sholat, pengen wudhu, pengen, tapi kemudian ketiduran lagi. Ketiduran lagi. Maka kata Allah, anni qad ghafartu lahu bidzalik. Ini sesungguhnya aku qad ghafartu lahu bidzalik. Sudah aku ampuni dosa-dosa dia sebab pengen zikir kemudian tidak jadi zikir. Masya Allah. Ya. Iya, segala bentuk yang disabdakan firman Allah, sabda Nabi di mana saja itu telah boleh. Acara maulid, acara apa saja, termasuk thalabul ilmi. Setiap habis sholat baca taklim. Jadi thalabul ilmi itu maksudnya mendengarkan firman Allah, sabda Nabi. Maka orang yang menyampaikan, yang membaca firman Allah, sabda Nabi, dia di saat itu dia ulama, karena dia menyampaikan firman Allah, sabda Nabi. Penting tak? Aduh ya Allah, ini nih, masya Allah. Jadi kita punya harapan. Jadi jangan kita putus asa, walaupun kita banyak dosa. Berharap Allah mengampuni, minta ampun, taubat. Coba ini orang ini gak punya kebaikan sama sekali, dosa semua ada. Cuman pengen zikir sekali dulu, bangun malam pengen sholat, pengen zikir, itu pun gak jadi, baru pengen. Allah ampun. Apalagi keinginannya tadi oleh Allah diberi. Jadi tadi tuh dia cuman diberi nikmat pengen zikir. Jadi nikmat pengen zikir itu juga nikmat dari Allah, walaupun tidak jadi zikir, baru dikasih pengen zikir. Pengen sholat, pengen ngaji, pengen tahajud. Misalnya kita ini, ya Allah, untuk malam saya mau tahajud. Itu sudah nikmat, itu pengen tahajud, sudah dihitung satu kebaikan. Satu kebaikan. Jadi niyatul mukmin khairun min amali. Orang iman tuh sudah niat belum dikerjakan, itu sudah satu kebaikan. Nanti ini baru pengen zikir kemudian tidur lagi. Jadi walaupun keinginan itu sudah satu kebaikan. Maka dalam riwayat disebutkan, orang yang sebelum tidur niat tahajud kemudian tertidur sampai subuh, maka tidurnya sedekah dan dia dihitung tahajud semalam suntuk. Itu maksudnya pengen niat tahajud dan memang tidak bangun. Kalau misalnya sudah bangun kemudian tidur lagi, itu tetap kebaikan yang dihargai oleh Allah. Masya Allah. Maka
kita berdoa kepada Allah, diberi keinginan-keinginan yang baik. Ingin sholat, ingin haji, ingin iktikaf. Ini jadi pelajaran, Masya Allah. Yu'ta bil abdi yawmal qiyamati wa yuqafu baina yadayillahi ta'ala wa yuhasibuhu fayastahibbun nar bi kathrati dhunubihi wa qillati hasanatihi fa yuqarrab ila al-halak wa huwa yartahid fa yaqulu Allah ya malaikati unduru daftarahu hal tajiduna fi diwanihi hasanah fayanzurun fayaqulun ya rabbana lam najid syai'a fayaqulu Allah ta'ala indi lahu syai'un innahu kana na'iman fil laili fastayqadha min manamihi wa arada an yadhkurani faghalaba alayhi an-nawm falam yaqdir an yadhkurani ini qad ghafartu lahu bidzalika Tambihul Ghafilin. Keterangannya ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Di hari kiamat akan didatangkan seorang hamba, kemudian dihadapkan kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, dihisab, maka dalam buku catatan amalnya nggak ada amal baik, dosa, hanya diputus masuk neraka. Ketika diseret, Allah bilang sama malaikat, coba tengok, kalau kamu nyatat amal baik, sudah, sini, aku tahu dia punya kebaikan. Dulu dia tidur, kemudian bangun pengen zikir, akhirnya nggak jadi, tidur lagi. Nah, udah, dia pengen zikir, kok sudah ampuni dosanya. Nah, walaupun tak jadi zikir, karena sudah niat. Makanya niat-niat yang baik walaupun kelihatan tak mampu, niat pengen apa, pengen hafal Quran, walaupun belajar Iqra, pengen. Dalam kitab Bushrul Kaib, orang yang niat menghafal Quran, kemudian menghafalnya, kemudian mati sebelum selesai menghafalnya, Allah utus malaikat dikubur untuk ngajari Quran. Jadi setoran Quran dikubur bersama malaikat. Masya Allah. Sehingga bangkit dari alam kubur dalam keadaan sudah jadi hafiz Quran. Intinya, kesimpulannya, kalau orang itu senang berkumpul di tempat baik, walaupun belum baik, masih selamat. Maka dikatakan kun ma'allah, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fa kun ma'aman huwa ma'allah. Kun ma'allah, jadilah kamu hidup di dunia ini selalu taat kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa taat kepada Allah, maka bertemanlah dengan orang yang taat sama Allah, pasti selamat. Jadi dua, jadi orang baik. Kalau nggak bisa jadi baik, ya berteman dengan orang baik, walaupun saya belum baik. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, uhibbu salihina wa lastu minhumu kai analu minhumu syafa'ata. Uhibbu salihin wa lastu minhumu. Ya, saya ini senang dengan orang baik walaupun saya belum baik. Kai analu minhumu syafa'atan, supaya nanti di hari kiamat saya mendapatkan pertolongan, syafaat. Jadi Masya Allah,
Jadilah orang baik. Kalau kamu belum bisa baik, cintailah orang baik, kumpul bersama orang baik. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman huwa ma'allah. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita istiqomah sampai pada akhirnya Allah jumpakan kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bersama guru-guru kita. Kumpul di dunia, kumpul nanti di hari kiamat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Boleh adzan.